Kita wujudkan Mas Taufik ya. Jali jasad. Nah wujud. Astagfirullahaladzim. Weh, siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, jadi malam hari ini saya dengan Mas Taufik berada di satu tempat, dan tempat ini adalah tempat untuk, ya bukan tempatnya persis sih Mas Taufik, lumayan dekat dengan tempat pemakaman si korban eksekusinya Mas Taufik, seperti itu. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga. Nah, kita sedang mau mewujudkan Mas Taufik, mau mewujudkan jasad seorang narapidana yang dihukum mati. Jasad itu konon Mas Taufik, dia sebelum dieksekusi mati, dia itu mampu khatam Quran, menghafalkan Al-Quran ini sampai selesai gitu Mas Taufik. Bisa khatam Quran sebelum eksekusi mati lah, seperti itu teman-teman. Dan dia puasa juga Senin Kamis katanya ya Mas Taufik. Nah terus sebelum dieksekusi mati pun dia sempat meminta waktu untuk membaca syahadat dan ayat Al-Quran yang lain gitu Mas Taufik. Nah mungkin ini cara dia untuk menebus atau bertaubat ya Mas Taufik, menebus kesalahannya atau bertaubat. Nah saya ada yang mengasih tahu tentang berita si korban eksekusi mati ini Mas Taufik. Berita-beritanya yaitu viral, dia bisa mampu menghafalkan Al-Quran sampai selesai sebelum eksekusi mati. Nah jasadnya tuh kan dimakamkan kan Mas Taufik. Nah ini kurang lebih sudah sekitar mungkin ada 3 tahunan Mas Taufik. Nah udah hampir 3 tahunan. Nah saya diberitahu oleh seseorang, dan saya tuh pun terbuka pikirannya Mas Taufik. Oh iya, bagaimana sih wujud dari jasad tersebut yang matinya dieksekusi mati, dan sebelumnya itu bisa menghafal Al-Quran sampai selesai, dan puasa Senin Kamis juga, membaca syahadat sebelum dieksekusi mati. Itu bagaimana rupa dari jasadnya Mas Taufik? Apakah akan hancur seperti jasad pada umumnya Mas Taufik, yang tinggal hanya tulang, rambut, dan bagian-bagian yang tidak bisa terurai, atau utuh Mas Taufik? Karena meninggalnya dengan cara yang seperti itu ya Mas ya, dieksekusi mati, tapi sebelum dieksekusi mati bisa hafal Al-Quran sampai selesai, seperti itu, bisa khatam Al-Quran sampai selesai. Sedangkan dia adalah penjahat yang kelas kakap ya Mas Taufik ya, sampai dieksekusi mati berarti kan sudah melakukan kesalahan yang berat, begitu Mas Taufik. Saya tidak sebutkan nama, saya juga tidak akan menyebutkan dia ini kasusnya apa. Yang jelas bisa sampai dieksekusi mati berarti kan ini berat banget ya Mas ya, kasusnya seperti itu teman-teman. Nah inilah salah satu jalan untuk menuju ke pemakaman tersebut Mas Taufik. Dan tadi saya bilang, menurut Mas Taufik jasadnya itu utuh atau tetap hancur tinggal tulang atau bagaimana Mas? Tetap lah ya, termakan dengan usia ya Mas ya. Terus juga mungkin kalaupun bisa utuh, nggak mungkin dong Mas daging bisa utuh kecuali dipemalin, kan seperti itu ya logikanya teman-teman. Tapi Allahu alam, semua atas kuasa Tuhan ya Mas Taufik. Kalau Tuhan sudah berkehendak, ya apa boleh buat, tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak, begitu Mas Taufik. Ya betul sekali. Kalau seperti ini berarti kita mewujudkan
jasad tersebut ya Mas ya. Mau di sini atau di mana? Sebentar Mas Taufik. Astagfirullahaladzim, kuping saya seperti ada yang berbisik Mas, mengarahkan saya untuk maju ke depan. Astagfirullahaladzim. Mari Mas Taufik. Bismillah. Astagfirullah. Aduh, masih nging kuping saya ini Mas. Apakah sosok dari si yang kita cari ini korinnya dia udah kerasa gitu ya Mas Taufik ya? Kalau kita cariin ya Mas ya. Taufik, saya mau izin doa dulu boleh? Tapi di mana ya Mas Taufik enaknya? Bentar. Kan di sana banyak semut tuh Mas. Tadi saya lihat di bawah banyak semut. Enggak, di jalan aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Taufik bantu Al-Fatihah 7 kali dalam hati ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Mungkin ini agak sedikit berat Mas Taufik karena kita membangkitkan, bukan mewujudkan ya Mas Taufik ya. Membangkitkan jasad dari liang lahatnya Mas Taufik. Ya kan nanti yang mau kita temuin itu kan jasadnya Mas. Bukan ruhnya. Maksud Mas Taufik. Kita membangkitkan berarti kan. Apakah kita mampu Mas Taufik? Mungkin. Kalau nanti tidak bisa kita bangkitkan jasad tersebut di sini, mungkin menurut pikiran saya ya, ini mungkin bisa diwujudkan di dekat makamnya loh Mas Taufik. Maksud nggak? Misal ini makamnya nih, nah itu kita wujudkan Mas Taufik, seperti itu. Kita bangkitkan jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap Mas Taufik terus ada bisikan untuk saya maju ke depan, terus-terusan ini Mas, tidak ada henti. Sebentar Mas Taufik. Akbar. Ada akar Sulaiman Mas Taufik. Bubuk apa mau? Bumbu kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Mas, ini amat sangat tidak mudah untuk mewujudkan desa tersebut, membangkitkan. Kita ikutin bisikan ini aja ya Mas Taufik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, bisikan itu sudah hilang. Sudah hilang Mas bisikan itu Mas. Iya. Saya tertuju ke tempat ini Mas Taufik. Bisikan itu berhenti di tadi yang di sini. Apakah ini adalah pertanda untuk saya membangkitkan jasad tersebut Mas Taufik? Bisa jadi ya. Baik Mas Taufik. Kalau tidak ada bubuk pamomong, tidak ada
sapu bambu kuning, tidak ada akar Sulaiman, baik, yaitu tidak menjadi penghalang. Mungkin saya minta bantuan kepada guru saya, Mas, jalan satu-satunya. Karena ini membangkitkan jasad, teman-teman. Karena mau kita lihat apakah seorang jasad yang dieksekusi mati dengan keadaan sebelum meninggal bisa hatam Quran, ya Mas Taufik, itu bagaimana rupanya, teman-teman. Seperti itu. Karena saya dengar berita ini dari teman saya sendiri yang tinggal di tempat ini, Mas Taufik. Waduh, agak sedikit sulit sih, Mas, karena tidak ada pegangan seperti sapu bambu kuning, akar Sulaiman, atau buku pamomong. Agak sedikit sulit, Mas Taufik, tapi tidak menjadi penghalang ya. Minta bantuan dengan guru saya yang ada di Pondok Lawas, teman-teman. Nanti misal kalau kurang mempan, ya Mas Taufik, ya kita telepati lah kepada Om Janim untuk membantu, ya Mas Taufik ya. Saya sudah membawa bubuk, teman-teman, yang kalian tidak boleh tahu. Ini juga menjadi pegangan. Bunyi kan, Mas Taufik? Ya, bunyi. Ini ada kemasannya. Tapi bukan bubuk pamomong, karena nggak mungkin masuk ke dalam saku saya. Ini yang membantu saya nanti, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik? Ayat kursi 7 kali. Al-Fatihah 2 kali, Mas Taufik. Sebut namanya ya. Tadi kamu tahu namanya kan? Yang saya kasih tahu tadi di foto itu, yang orangnya. Nah itu, teman-teman. Mari Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali roh, ya Ali jasad, ya Ali kubur. Mawujud. Bangkitlah engkau dari tempat peristirahatanmu. Saya mau melihat bagaimana wujud seorang narapidana yang dieksekusi mati. Bangkitlah, keluar dari liang lahatmu. Setelah ini engkau ke tempat yang semestinya. Ya Ali roh, ya Ali jasad, ya Ali kubur mawujud. Dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api, dari air kembali ke air. Mas Taufik, ayat kursinya ditambahin lagi ya Mas Taufik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia sudah mulai bangkit Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah mulai bangkit. Oh. Dia udah mau mendekat kita Mas Taufik. Dia udah bangkit. Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim.
kita wujudkan Mas Taufik ya. Jali jasad. Nah wujud. Astagfirullahaladzim. Akbar. Hei, siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa ini? Siapa ini? Waduh, ada sedikit gangguan teman-teman. Gimana Mas Taufik? Aduh. Berarti kita nggak bisa kelamaan ini Mas Taufik. Takut ada malaikat yang tidak suka Mas Taufik karena kita bangkitkan jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tercium bau wangi Mas Taufik. Dari jasadnya tercium bau wangi teman-teman. Inilah jasad yang dieksekusi mati. Korban dieksekusi mati teman-teman. Jasadnya bau wangi. Tidak kalau itu kan agak sedikit bau tanah kuburan teman-teman, pandan busuk segala macam. Kalau ini bau wangi. Mari Mas Taufik, dengan izin segala tadi doa yang sudah saya panjatkan, saya sudah minta izin untuk membuka jasad ini Mas Taufik. Tidak apa-apa. Tapi tadi ada sedikit gangguan. Itulah peringatan Mas Taufik bahwa kita tidak boleh terlalu lama, karena mungkin ada urusan masih di dalam kubur sama malaikat. Kita juga tidak tahu ya Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 3 tahun Mas Taufik ya. Apa namanya ini? Kain kafannya masih bersih teman-teman. Agak sedikit kena tanah kuburannya mungkin ya Mas ya. Tapi tidak terlalu kumuh. Waktu 3 tahun itu lama teman-teman. Untuk jasad yang pada umumnya pasti sudah kumuh Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan malah lebih menyeramkan Mas Taufik dari jasad pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Agak rusak di bagian telinga Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Bentar. Kita buka sampai benar-benar. Ini gimana nih bukanya Mas Taufik? Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Allahu Akbar. Ini ditembak di bagian dada Mas Taufik. Kan kalau eksekusi mati itu di bagian jantung atau apa gitu ya Mas Taufik ya. Belah mana ini ada bekasnya, tapi nggak usah dilihatin ya teman-teman. Di kamera kelihatan pucat biru atau bagaimana? Jadi kalau penglihatan mata ini menurut saya hanya pucat teman-teman, seperti kedinginan. Entah kalau pandangan di kamera kan jelas berbeda ya Mas ya. Mata dengan yang di kamera pasti berbeda teman-teman. Mungkin Mas Taufik jangan dari samping agak ke depan sini, dari sini mungkin, atau gimana. Panjang lah, ini gede banget nih Mas. Tersenyum loh Mas Taufik. Maksudnya giginya nggak yang gimana gitu, maksudnya agak-agak sedikit mesem. Iya, bisa dilihat ya Pak. Ya, jelas Mas Taufik.
Tuh, pelan-pelan aja Mas Taufik. Nanti apa takut ngijek kakinya tuh bawahmu. Mungkin dari sana Mas biar kelihatan. Bukan yang mulutnya apa ya Mas Taufik ya, bengkak atau gimana gitu teman-teman, enggak, tapi malah tersenyum ya Mas Taufik ya, karena sebelum dieksekusi mati bisa menghatam Al-Quran Mas Taufik ya, bisa khatam Quran, dan sebelum mati pun ditembak itu minta waktu baca syahadat, seperti itulah teman-teman. Puasa juga Senin Kamis, jadi mulut jadi digunakan untuk hal-hal baik Mas Taufik, jadi tersenyum ya kan, bukan yang kayak orang mati kemudian melongo gitu ya Mas ya, serem ya Mas ya. Ini malah sedikit tersenyum teman-teman, tapi bukan yang senyum gitu, bukan. Ya namanya orang mati ya Mas ya, ini jasad, apalagi udah 3 tahun teman-teman, masih bagus seperti jasad yang baru dimakamkan tadi sore Mas Taufik. Cuma menurut saya Mas Taufik, menurut saya ini ya teman-teman, badannya nih udah nggak apa ya, ini kinyir-kinyir loh Mas Taufik, seperti bukan daging lagi, tapi seperti kayak balon diginiin loh Mas, kan udara dalamnya maksud. Nah ini kalau daging ini kan padat maksud Mas Taufik. Nah kalau balon yang di kayak giniin pasti menul-menul kan. Nah itu nih, itu maksud saya Mas Taufik. Nih boleh di zoom teman-teman. Nah ini dieksekusi matinya nih, nih menul-menul jelas, bukan yang padat. Ini kan padat ya, nih ini menul-menul Mas Taufik. Iya Mbak. Jadi seperti bukan daging lagi teman-teman. Kalau ini kan padat, daging masih keras ya nih. Kalau ini enggak nih Mas Taufik, menul-menul. Ya. Kalau orang yang sudah meninggal itu yang tidak bakal bisa terurai rambut, gigi, tulang ekor ya Mas Taufik. Tapi ini utuh semua dalam waktu 3 tahun, itu lama ya Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Baik, mungkin saya akan kembalikan lagi jasad ini karena saya sudah melihat bagaimana kondisinya. Karena tujuan saya di sini jujur saya hanya penasaran dengan jasad mantan narapidana yang dieksekusi mati. Tapi sebelum dieksekusi mati itu, dieksekusi mati dia menghafal Al-Quran teman-teman sampai selesai. Nah itu bagaimana jasadnya? Ternyata jasadnya utuh, bagus, seperti baru mati tadi sore, baru dimakamkan tadi sore, seperti itu ya Mas ya. Jadi ini akan saya tutup kembali, saya akan pulangkan karena tugasnya sudah selesai. Dan tadi juga ada sedikit peringatan ya Mas Taufik ya, semua gelap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Malah ini lebih baik dari jasad orang yang tidak melakukan kejahatan ya Mas Taufik ya. Kalau sudah dihukum mati seperti ini, pasti kejahatannya tuh tidak bisa diampuni ya Mas. Apa dia melakukan seperti Imam Samudra ya Mas, bom Bali, atau dia itu bandar narkoba kelas kakap ya Mas Taufik. Kurang paham juga teman-teman, hanya simpang siur. Ya sebenarnya sih saya tahu, cuma memang dia ini banyak melakukan kejahatan Mas Taufik semasa hidupnya gitu. Cuma yang ketangkap kemarin yang paling berat Mas Taufik. Seperti itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya tahu sih sebenarnya. Mari Mas Taufik kita kembalikan lagi jasad ini kepada ke asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kembali ke tempat asalmu, ya ahli jasad, ya ahli kubur.
Ya Ali roh, kembali ke asalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke asalmu. Kembali ke asalmu. Alhamdulillah Mas Taufik. Alhamdulillah Mas. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi sekali tempatnya teman-teman. Tempatnya wangi. Seperti bau-bau melati gitu, parfum-parfum melati, tahu nggak teman-teman? Nah seperti itu ya Mas Taufik ya. Iya. Tidak ada bau busuk. Ya mungkin kalau sudah 3 tahun memang sudah mungkin tidak busuk lagi ya Mas ya. Karena mungkin sudah menjadi tulang sama menyatu dengan tanah mungkin ya Mas ya. Kalau misalnya kita gali udah nggak bau busuk lagi teman-teman mungkin. Tapi ya seenggaknya adalah bau-bau kuburan gitu ya Mas ya. Adalah bau-bau pandan atau apa segala macam busuk-busuk ya Mas ya. Tapi ini tidak sama sekali teman-teman. Karena ya ini cara dia untuk mungkin ya kalau nggak seenggaknya kalau tidak bisa menebus dosa-dosanya ya seenggaknya ini amal lah ya Mas Taufik untuk dia tuh di alam sana ya. Sebelum dia dieksekusi mati dia melakukan hal seperti itu. Mungkin itu untuk ya hitung-hitung amal ya Mas Taufik ya. Amal ibadah gitu ya Mas ya. Apalagi dia puasa juga Senin Kemis teman-teman, dia tahajud juga, bahkan jatah makan dia tuh sering nggak dimakan Mas Taufik, dikasih ke narapidana yang lain. Nah itu mungkin cara dia bersodakoh mungkin ya Mas Taufik ya, untuk amal ibadah di akhirat nanti ya Mas ya. Karena yang dipertimbangkan adalah hanya amal ibadah seperti itu ya Mas Taufik ya. Tadi tersenyum teman-teman jelas, cuma nggak yang mesem banget ya, mending teman-teman nggak yang buruk-buruk juga. Saya mau berterima kasih kepada teman saya yang udah mengasih tahu tentang berita ini teman-teman, walaupun ini udah ketinggalan ya Mas Taufik, tapi seenggaknya kita tahu ya Mas ya, kita jadi pengalaman bahwa beginilah wujud dari jasad yang matinya ini melakukan kebaikan lah seperti itu Mas Taufik ya. Jasadnya bagus teman-teman, alhamdulillah. Siapa sih Mas yang nggak mau nanti kalau meninggal jasadnya seperti ini ya Mas ya. Teman-teman, mungkin saya akan tutup dulu karena setelah ini saya mau ke makamnya Mas Taufik, karena kita mau sowan lah sedikit ya ke makamnya, kita bersihin juga dan nanti ada sedikit doa juga yang kita panjatkan di sana. Mungkin ini saya akan tutup dulu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Saya tidak menuntut kalian untuk percaya kepada saya, tapi inilah yang kami rasakan di sini ya Mas ya, yang kami rasakan dan inilah yang sebenarnya teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan untuk perjalanan pulang. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung cuci tangan ya Mas Taufik ya. Soalnya kan ada anak bayi juga di rumah ya Mas.